Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan salatnya dan jangan lupa salawat ke atas Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi nih dengan aku ya, teman-teman. Di video kali ini aku mau bahas tentang yang lagi hangat-hangatnya nih, tentang masalah KDRT. Apa tuh KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Disimak terus ya sampai habis. بنت النبي فاطمة أم الحنون الوصول. Nah, sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya masalah tentang public figure, yaitu LK dan suaminya RB. Si LK ini mengalami KDRT ya oleh suaminya. Jadi aku di dalam masalah ini nih, aku jujur ya teman-teman, aku nggak punya ilmunya. Aku sudah alhamdulillah sudah berumah tangga. Kita berdoa dulu semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti kekerasan dalam rumah tangga ini ya. Nah, jadi teman-teman, KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dari kata KDRT, dalam rumah tangga ini kekerasannya bukan hanya pasangan terhadap pasangan, tapi juga bisa ibu terhadap anak, atau anak terhadap ibu, suami terhadap si anak, juga sebaliknya, atau apapun, yang penting dalam lingkup keluarga ya, yang dimana keluarga itu adalah tempat kita bernaung, tetapi sebaliknya melakukan yang sesuatu yang menyakiti gitu. Jadi seperti yang lagi heboh-heboh saat ini, aku cuma mau ngebahas apa yang hanya aku ketahui dari apa yang aku amati dari beberapa hari ini. Nah, sebenarnya aku nggak bisa banyak omong ya, karena aku sudah sebelumnya aku jelasin tadi, aku belum punya ilmunya, dan insya Allah semoga dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Kenapa sih KDRT itu bisa terjadi? Biasanya KDRT itu bisa terjadi karena percekcokan, dan percekcokan dalam rumah tangga ini sebenarnya hal yang biasa atau hal yang sudah lumrah. Ada yang bilang adalah bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga. Tapi gimana kalau percekcokannya ini sampai berujung menyakiti fisik seseorang? Percekcokan dari berbeda pendapat, lalu kemudian beradu argumen, ataupun bisa karena, kalau pasangan ke pasangan ya, karena selingkuh, dan karena pasangan suami atau istri ada yang cemburu dari pihak suami atau si istri. Dan KDRT terjadi ya karena pastinya ada sebab akibat. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Di dalam agama sebenarnya memukul istri itu diperbolehkan, tapi dengan syarat memukul yang tidak menyakiti. Apa? Memukul yang tidak sampai menyakiti adalah memukul jangan sampai memberi bekas. Artinya jika kita memukul, jangan sampai ada yang memar ataupun biru dari badan istri kita, ataupun sebaliknya jangan sampai mata mau pecah. Nah, itu kan namanya sampai menyakiti. Adapun ketika kita memukul dengan pukulan yang ringan, itu diperbolehkan. Sebenarnya jika kita punya masalah atau pendapat yang harus disampaikan, kita harus menunggu saat yang tepat. Jangan sampai kita mengutarakan sesuatu yang kita sembunyikan atau rahasia apapun, sampaikan pada saat yang suasananya dingin. Jangan sampai ketika suami pulang kerja kita langsung menyampaikan. Aku pun gitu ya, gini.
ketika suami aku pulang kerja, aku ada yang aku ingin sampaikan cerita. Biasalah ya, namanya juga istri. Aku tunggu sampai dia benar-benar dingin, duduk gitu, udah santai, baru aku bicara. Kalau dia lah habis pulang kerja, capek-capek, haus misalnya, lapar, aku nggak akan ngobrol gitu. Ntar beri dia space, beri dia ruang dulu untuk melakukan apa yang dia mau lakukan ketika pulang kerja. KDRT ini terjadi karena biasanya marah yang besar ya, emosi yang berlebihan sehingga membuat pasangan laki-laki ataupun perempuan ini tidak bisa menahannya, lalu menyampaikannya dengan gerakan. Bisa sampai memukul ataupun semacamnya ya. Seperti yang berita saat ini, sampai dicekik, dibanting. Nauzubillahi min zalik, jangan sampai terjadi sama kita ya teman-teman, ukhti-ukhti. Nah, gimana nih Kak solusinya atau pendapat Kak Nova tentang ini? Sebenarnya ya, menurut aku, solusi aku ya, yang pertama adalah ngaji. Apa? Pelajari agama lebih dalam lagi. Perbaiki diri, hijrah. Insya Allah, seorang lelaki yang paham akan agamanya, insya Allah dia jika marah semarah-marahnya tidak akan sampai menyakiti fisik seorang istri. Karena dia paham bahwa itu tidak baik. Nih aku sampai catat nih di buku, buku catatan, biar gak lupa ya. Terus yang kedua, apalagi nih public figure ya, jangan sampai terburu-buru mengadu ke orang tua jika masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Yang aku sampaikan sebelumnya tadi, bicarakan dulu dengan baik-baik pada waktu yang tepat. Jadi jangan ketika pasangan kita lagi emosinya tinggi, kita harus bisa lebih mengalah lagi. Karena kalau api bertemu api ya bakalan besar apinya gitu ya. Jadi ketika ada api, kita menjadi air, insya Allah akan lebih bisa dikendalikan lagi emosi tadi. Terus bicarakan sama mertua. Jika masih aman ya. Misal KDRT-nya ini masih ringan, gak sampai kita itu kayak mau mati ya. Masih ringan, masih lebam-lebam kayak cubitan misalnya. Jika masih bisa diperbaiki ya, dibicarakan dengan sama mertua ya. Menurut aku itu adalah solusi yang tepat ketika kita mengalami KDRT sebelum ke ranah yang lebih besar. Maksudnya sebelum ke akhir yang lebih besar. Dipikir-pikir dulu. Kalau kita ini logika aku ya, kalau kita di KDRT digebukin lah sama suami, jangan bicarakan sama orang tua kita. Coba dulu bicarakan sama mertua kita. Insya Allah kan pasti nih ya, gak tahu juga ya, kayaknya ya anaknya yang dimarahin bukan kita, anaknya yang dinasehatin. Janganlah kasar-kasar ya sama istri, ini anak orang mungkin ya. Terus jika sudah tidak bisa dihadapi sendiri, atau ini sudah ngomong ke mertua, orang tua suami ya, bicarakanlah dengan keluarga besar, terus duduk bersama, cari solusi yang terbaik. Gimana nih kalau kita masih mau lanjut, masih bisa dipertahankan ya rumah tangganya ya. Kalau kita berembuk ya, bahasa sininya itu berembuk ke musyawarah dari paman, bibi, orang tua,
kedua orang tua kita ataupun kedua orang tua dari suami, kakak-kakak atau adik-adik pun diajak ngobrol buat lingkaran besar. Menurut aku itu adalah solusi yang baik juga ya. Insya Allah kalau dengan berkumpul, dengan bertanya ini gimana, ada tetuahnya lah, atau kita bisa undang tetuah yang ada di kampung kita ataupun ustaz ya, boleh ya. Itu menurut aku itu sudah baik banget ya. Insya Allah kalau sudah berembuk itu akan ketemu jalannya yang terbaik. Jadi kita tuh nggak kekanak-kanakan gitu ya, karena kita masih ada yang bisa diketuahkan gitu ya, nggak harus kita mengambil keputusan sendiri meskipun itu rumah tangga kita, tapi alangkah baiknya kita itu bertanya dulu, minta solusi, minta pendapat, gimana nih Pak Ustadz, atau gimana nih Wak, kasih saran atau kasih apa gitu ya. Terus jika KDRT-nya sudah berat ya, kamu merasa sudah sakit sekali, sakit banget, pakai banget, terus mental kita sudah jatuh sejatuh-jatuhnya ya. Ini kayaknya sudah tahap yang paling berat, paling akhir deh kayaknya. Nah, baru boleh lapor ke pihak berwajib. Nanti kan diproses, kasih tahu. Dari situ kan akan timbul pasti kalau kita sudah lapor ke pihak berwajib tuh ya ujung-ujungnya pasti cerai ya, mungkin ya, tapi bisa juga untuk rujuk. Tapi untuk public figure menurut aku kayaknya harus pikir-pikir panjang dulu ya sebelum kita laporin suami. Sebenarnya kayak masalah LK yang ngelaporin suaminya ya nggak apa-apa sih sebenarnya, untuk mungkin tujuannya untuk memberi efek jerah. Tapi yang namanya juga Indonesia ya, media ya, akhirnya nggak tahu benar atau tidak, fitnah banyak keluar bertebaran. Nauzubillah min zalik. Padahal kita masih ingin bersama, masih ada keinginan untuk menjalin rumah tangga yang lebih baik lagi, tapi di sisi lain kita itu membuka aib suami sendiri. Tapi mungkin dengan adanya kejadian yang ini, LK sama si suaminya bisa lebih baik lagi, atau mungkin dengan segala sesuatu yang terjadi saat ini, suami istri ini, LK sama RB ini bisa jadi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah dipecat sama KPI, menurut aku ya nggak masalah ya, karena kita makan itu kan tidak hanya dari pintu rezeki, itu kan tidak hanya dari satu pintu rezeki, ada banyak pintu-pintu yang lain. Nah, menurut aku ya semangat aja ya untuk LK Lesti Kejora. Itu pilihan Anda, pilihan kamu yang merasakan. Doakan yang terbaik saja ya buat teman-teman semuanya, karena Lesti Kejora atau LK ini ya juga termasuk saudara kita seiman, juga suaminya. Oke. Aduh, sampai ngos-ngosan ya saking semangatnya ini. Aku beritahu sekali lagi ya teman-teman, jadi aku itu nggak punya ilmu untuk ini sebenarnya ya, tapi ini pendapat aku menurut pengamatan aku beberapa hari terakhir ini ya, karena aku mengikuti
Aku juga banyak belajar dari masalah mereka. Insya Allah mudah-mudahan dijauhkan ya dari hal-hal seperti itu, rumah tangga kita, rumah tangga teman-teman semuanya sekalian. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.